Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Jadi segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, surga adalah suatu tempat yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Mereka yang masuk surga ini adalah sebagai imbalan atau balasan atas segala amal kebaikan yang dilakukan selama manusia hidup di dunia. Akan tetapi, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan tentang golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, atau mereka ini dilarang untuk memasuki surga kecuali mereka telah melakukan taubat atau melewati hukuman terlebih dahulu. Lantas siapa sajakah orang-orang yang dilarang masuk surga ini? Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah golongan orang-orang yang tidak masuk surga. Yang pertama adalah orang musyrik. Musyrik adalah istilah untuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan untuk perbuatannya disebut dengan syirik. Syirik ini adalah golongan dosa yang paling berat. Syirik adalah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman aziman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Lalu yang kedua adalah orang munafik. Orang yang munafik yaitu orang yang berpura-pura beriman, namun hatinya sebenarnya tidak beriman. Orang jenis ini termasuk dalam golongan yang dijanjikan azab yang sangat berat. Adapun golongan orang-orang yang munafik disebut dengan munafikun. Allah berfirman mengenai orang munafik ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145, Innal munafikina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Lalu yang ketiga, orang yang memakan hasil riba. Riba adalah praktek meminjamkan uang dengan bunga yang berlebihan atau mengambil keuntungan yang tidak adil. Riba berasal dari kata ziyadah yang bermakna tambahan.
Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa riba artinya penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyimbang yang dibenarkan oleh syariah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa mereka yang memakan riba akan mendapatkan hukuman di akhirat, yang artinya orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya atau menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang keempat adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, atau pemimpin yang menindas dan zalim terhadap rakyatnya dijelaskan dalam beberapa hadis sebagai orang yang akan mendapatkan hukuman berat di akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, melainkan dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang kelima adalah orang yang memutus silaturahmi. Dalam Islam, menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat atau silaturahim sangatlah penting. Memutuskan hubungan dengan keluarga tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar. Perlu dipahami bersama bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan merasakan ketenangan dan hidupnya akan selalu diliputi kecemasan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Lalu yang keenam adalah orang yang sombong. Kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Yang ketujuh, peminum khamr. Orang yang minum minuman keras atau khamr juga termasuk dalam golongan yang diancam tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, orang yang meminum khamr tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, orang yang membunuh tanpa hak. Membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, "Wa may ya'tul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa adda lahu azaban azima." Yang artinya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi 8 golongan orang yang ketika berpulang nanti ke akhirat maka tidak akan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita dijaga dan dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, dan semoga kita selalu istiqomah melakukan amal kebaikan yang bisa membuat rahmat Allah turun kepada kita dan mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan di surga yang kekal dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.